Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan kami kita semua penuh damai, sukacita surga. Apapun yang sedang kita alami saat ini, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan saat ini juga Dia menyatakan kehadirannya, jamahan dan lawatannya di dalam ibadah kita bersama hari ini. Mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita, melupakan seluruh urusan kita. Kita persembahkan hidup kita dalam beberapa menit ke depan bagi Tuhan dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Siapkan hati saudara, siapkan hidup saudara untuk memuji, menyembah Tuhan kita yang sungguh baik dan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Hari ini kami sungguh bersyukur, kembali kami memberikan hati kami, hidup kami datang di hadapan Tuhan. Kami hendak bersyukur kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan karena Engkau sungguh baik dan sangat baik. Engkau tidak akan pernah berubah. Kasih-Mu akan kekal bagi kami semuanya. Engkau selalu setia. Engkau selalu menepati janji-Mu. Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kekuatan yang Kau berikan bagi kami, hikmat-Mu, pimpinan-Mu, tuntunan-Mu di sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memimpin, yang menolong kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami mampu menjalani hidup kami dari hari ke hari ya Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, hari ini kami menyerahkan hidup kami, merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau katakan bahwa Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya selalu tersedia bagi setiap kami. Kasih-Nya selalu ada bagi setiap kami ya Tuhan. Dan Engkau selalu mendengar, selalu menjawab doa-doa kami ya Tuhan. Memberi kami damai, sukacita setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami, memuji, menyembah Tuhan. Merasakan jamahan-Mu, kehadiran-Mu saat ini ya Tuhan. Kami menerima sukacita-Mu, damai sejahtera surgawi yang Kau limpahkan bagi kami. Ketika kami memuji, menyembah Engkau, hadirat-Mu nyata melingkupi kami sekalian ya Tuhan. Kuasa dan mujizat-Mu nyata bagi kami semua. Ada kekuatan baru, ada kesembuhan ya Tuhan. Ada pengharapan baru ketika kami bersama-sama memuji, menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
Kerinduan kami adalah selalu bersama-Mu Tuhan. Ya Yesus. Menikmati kasih-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Memuji, menyembah Engkau, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Penuh damai sukacita yang melimpah dari surga. Terima kasih Tuhan. Benar Yesus. Haleluya. Kami buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami buka hati untuk Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Kami terima kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang menguasai hati saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita. Meskipun kita masih dari rumah kita masing-masing, tetapi hadirat Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita terus berdoa supaya Tuhan akan menolong umatnya, Tuhan menolong manusia yang ada di muka bumi supaya bisa mengalahkan pandemi COVID-19 ini ya saudara. Kita juga terus bersama-sama menjaga di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang mendukung dan membantu pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Saudara, kita tahu bahwa kita ada hidup di akhir zaman. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa kehidupan kita adalah kehidupan sebagai orang-orang yang berada pada hari-hari terakhir atau di akhir zaman menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Hari ini saya mau berbicara tentang 3 kunci kemenangan menghadapi kesesakan. Kita mau membaca bersama-sama kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah, maka kita tetap patut bersyukur karena anugerah yang dari Tuhan. Kita tahu bahwa kitab Roma adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Pada saat itu Paulus sendiri belum pernah pergi ke Roma, tetapi Paulus menulis secara berurutan dengan sistematis yang sangat baik dan memberikan pengertian-pengertian tentang Tuhan secara rinci dan baik. Salah satu kitab Paulus yang paling panjang ketika Paulus menulisnya. Kitab Roma ditulis kira-kira tahun 57 Masehi. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang semacam 3 hal yang saling mengait satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan satu dari
antara dua yang lainnya, sehingga ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, saya membaginya menjadi 3, tetapi itu sebenarnya adalah satu kesatuan yang harus kita lakukan bersama-sama. Ketiga-tiganya itu adalah berbicara tentang bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Jadi ada 3 kunci penting ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau mengatasi segala kesesakan. Kalau kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, maka kita tahu bahwa Paulus menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari pasal 1 sampai pasal 11. Itu hal-hal yang berkaitan sangat teologis, tetapi mulai pasal 12 Paulus menjelaskan hal-hal yang praktis. Jadi bagian yang kita pelajari hari ini adalah bagian praktisnya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan ini kita akan mendengarnya dan mencari cara bagaimana kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mempelajari, yang pertama adalah kata bersukacita dalam pengharapan. Menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya kata bersukacita atau bahagia, Allah sendiri bahkan dijuluki atau disebut sebagai Allah Maha Bahagia. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, maha sukacita, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Allah sumber sukacita. Berbicara tentang kehidupan di tengah-tengah kesesakan, maka prinsip yang pertama, kunci kemenangan yang pertama adalah kita harus memiliki sukacita yang didasarkan pada sebuah pengharapan. Kalau kita mempelajari di dalam kitab Roma, maka kata pengharapan itu berbicara bukan saja pengharapan kita di muka bumi, tapi lebih menekankan kepada pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua. Pengharapan bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Sebab dari pasal 1 sampai pasal 11, Paulus menjelaskan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Dan kita sebagai orang-orang yang ada di muka bumi, kita memiliki pengharapan untuk bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Itulah pengharapan yang tidak boleh digeser oleh karena kesesakan yang ada di muka bumi. Tantangan memang ada, permasalahan memang kita hadapi, tetapi pengharapan kita harus jauh lebih kuat dari sekedar tantangan yang ada di muka bumi. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bersukacita di dalam pengharapan. Kata sukacita itu berbicara tentang kualitas atau watak dan bukan melulu perasaan hati yang didasarkan pada Allah sendiri dan memang berasal dari Dia. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat 11 dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi kita tahu bahwa pengharapan itu datang dari Tuhan, dan itu menjadi ciri khas, menjadi ciri orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang berpengharapan adalah orang-orang yang bersukacita walaupun di tengah-tengah permasalahan, walaupun di tengah badai, walaupun di tengah-tengah pandemi. Karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan janjikan jauh lebih besar dari penderitaan yang kita hadapi. Dalam kitab Petrus bahkan dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Sukacita yang tidak terkatakan, sukacita yang besar itu, ini akan merupakan permulaan sukacita yang kekal bersama Kristus nanti dalam kerajaan surga. Jadi sukacita kita di muka bumi adalah sukacita yang kekal yang akan kita lanjutkan di dalam kerajaan surga. Itulah yang disebut dengan bersukacita di dalam pengharapan. Saudara, kalau kita mampu mengalahkan tantangan, kesesakan,
duka cita di muka bumi ini, maka kita harus mempercayai bahwa ada sukacita bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melalui pandemi lebih dari 1 tahun, hampir 1,5 tahun kita melalui dengan berbagai batasan, dengan berbagai gejolak yang terjadi, terutama di dalam kehidupan ekonomi dan juga kesehatan masyarakat. Korban begitu banyak. Bahkan beberapa hari di Provinsi Riau menjadi penyumbang terbesar untuk kasus baru dari COVID-19. Kita kadang-kadang menjadi lelah karena keadaan ini, kita menjadi lemah saudara-saudara. Tetapi ingatlah bahwa kita harus bersabar sedikit lagi. Kita bersabar, kita mau terus meyakini bahwa Tuhan Allah kita tidak diam. Allah adalah Allah yang sabar. Allah begitu sabar melihat umatnya begitu jahat. Allah begitu sabar ketika melihat bangsa Israel berkali-kali mengkhianati dia, atau meninggalkan dia, atau memberontak dia, atau dengan sungut-sungut yang luar biasa. Dan Tuhan begitu sabar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan di dalam kehidupan kita, mungkin kita juga menyadari seringkali kita jatuh di dalam dosa, seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan masih sabar dengan kita. Amin. Tuhan begitu sabar. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau memunculkan karakter kita, karakter Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sabar itu berbicara tentang kehidupan bahwa kita mengenal Kristus dan kita tahu bahwa segala sesuatu akan menjadi baik oleh karena Tuhan. Dan keadaan yang hari ini kita alami, kesesakan yang mungkin sedang kita hadapi adalah satu kesesakan yang pasti ada ujungnya, dan kita meyakini bahwa ada sukacita yang jauh lebih besar yang tidak mungkin dibandingkan dengan duka cita yang kita hadapi di muka bumi. Itu sebabnya kita sabar. Kata sabar itu berbicara bukan pasif tetapi aktif, saudara. Kalau kita mempelajari dalam firman Tuhan, kita bisa melanjutkan pembacaan kita ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Sekali lagi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah saudara, itulah arti dari sabar terhadap kesesakan. Karena sebenarnya kesesakan yang dimaksud firman Tuhan itu adalah berbicara tentang kondisi dunia yang terkutuk ini adalah bukan tempat yang terbaik bagi jiwa kita. Keadaan di muka bumi bukanlah tempat yang ideal untuk pengikut Tuhan. Kehidupan di muka bumi dengan kualitas yang sudah terkutuk itu memang pasti mendatangkan kesesakan, mendatangkan hal yang tidak enak. Itu bisa terjadi oleh karena alam semesta, tetapi itu juga bisa terjadi oleh karena orang-orang yang membenci pengikut Tuhan. Ingat, Yesus pernah berkata bahwa kalau dia membenci aku, maka mereka juga pasti akan membenci kalian. Kalau Kristus saja disalibkan, maka sebagai pengikut Kristus memang dunia ini tidak layak
untuk menjadi tempat yang sukacita, bukan tempat di mana kita ideal bisa menjalani kehidupan kita sebagaimana kerinduan dari roh dan jiwa kita. Kesesakan yang dimaksud adalah keadaan yang buruk. Kesesakan itu juga berbicara tentang masyarakat di muka bumi. Kita hidup di tengah masyarakat, di tengah kehidupan orang-orang yang berdosa. Kita hidup di tengah-tengah orang yang menentang hukum Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal kasih Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengharapkan mereka bisa mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita? Yesus sendiri mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Dan sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan, kita mesti sabar. Amin, saudara. Kita mesti sabar, saudara. Kita harus berani sabar. Karena Tuhan sangat menghargai orang-orang yang sabar. Kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu haknya Tuhan. Kita bukan saja akan memberikan solusi-solusi di dalam kehidupan kita dengan masyarakat, tapi kita akan memikirkan rekonsiliasi, hubungan yang baik dengan orang-orang lain. Kita mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, camkan kebenaran firman Tuhan ini. Orang lain mungkin mau menghabisi semua kejahatan manusia dengan melakukan katakanlah membunuh orang-orang yang tidak melakukan kasih Tuhan. Tetapi di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan melakukan, kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita selalu mengumandangkan, kita selalu mengedepankan, kita selalu berikhtiar, kita selalu mengusahakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah hal yang baik, saudara. Untuk mengalahkan kejahatan itu kita harus melakukannya dengan kebaikan. Kita mau sabar di dalam hal itu. Kita tahu bahwa kejahatan hanya bisa dikalahkan kalau kita berbuat baik. Sampai kejahatan itu dikalahkan oleh karena orang-orang lebih banyak yang berbuat baik. Ketika ada orang-orang yang menganiaya, firman Tuhan mengatakan berkati, doakan supaya dia percaya kepada Tuhan dan memiliki hukum kasih sehingga mereka akan menjalani kehidupan dengan kasih Tuhan sehingga tidak akan membuat onar lagi. Itulah yang kita pikirkan, saudara. Bila musuh yang lapar kita beri makan dan yang haus kita beri minum, mereka akan takjub diperhadapkan dengan sifat-sifat Allah sendiri. Sifat Allah muncul di dalam kehidupan kita oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bukan saja menyertai kita dengan tanda-tanda ajaib, tetapi Roh Kudus lebih banyak bekerja dalam diri kita untuk mengeluarkan atau untuk menghasilkan karakter ilahi, sifat-sifat Kristus di dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika kita melakukan kebaikan, sesungguhnya kita sedang melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan memberikan penghargaan atau memberikan pandangan, penilaian terhadap orang-orang yang sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali firman Tuhan membicarakan tentang kesabaran. Paling tidak kita tahu bahwa kesabaran menguasai diri sendiri itu adalah satu hal yang perlu kita lakukan di dalam pertolongan Roh Kudus. Kita mau melakukan bersama-sama. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Ketika kita di muka bumi, dan 3 serangkai atau 3 tali yang terkait itu adalah bertekun dalam doa. Doa adalah suatu anugerah dan disiplin rohani yang mengakui tangan aktif Allah dalam sejarah. Kita percaya bahwa Tuhan tidak lepas tangan dengan berlalunya sejarah. Tuhan aktif
aktif mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya kita berdoa. Kata tekun artinya kita melakukan terus-menerus. Kita meminta sampai jawaban itu ada. Tekun itu berbicara tentang ketika jawaban telah kita terima, kita masih akan berdoa untuk hal yang lain lagi. Kita berdoa untuk hal yang lain. Kita terus berdoa. Kita terus mengharapkan pertolongan Tuhan. Ketekunan selalu terkait dengan iman. Hanya orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan memberkati, bahwa Tuhan akan menjawab doa, maka orang-orang seperti itu tidak akan berhenti. Dia akan terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang bagus sekali, menjelaskan kepada kita betapa pentingnya ketekunan itu. Di dalam Lukas pasal yang 18 ayat 1 sampai 7, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, ini adalah perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan bahwa kita perlu bertekun di dalam doa. Gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah gambaran yang kontradiktif, gambaran yang bertolak belakang. Yesus sedang menjelaskan bahwa hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati manusia saja, dia bisa dikalahkan oleh sebuah ketekunan. Apalagi Bapamu yang baik, maka dia tidak akan mengulur-ulur, dia tidak akan menunda-nunda, dia akan memberikan jawaban doa pada waktunya. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Dan perumpamaan ini juga menjelaskan kepada kita bahwa itulah sikap Tuhan. Itulah yang menjadi keputusan Tuhan. Itulah yang menjadi pegangan Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa orang yang terus-menerus tidak jemu-jemu berdoa. Itu sebabnya mari kita tetap berdoa, sebab kita tahu bahwa Tuhan sangat menghargai orang-orang yang tekun di dalam doa. Tuhan sudah menyampaikan sikapnya berdasarkan pernyataan sikap Tuhan tentang orang-orang atau tanggapan Tuhan. Kita sudah tahu persis apa yang menjadi tanggapan Tuhan, apa yang akan Tuhan berikan sebagai tanggapan terhadap doa yang tak putus-putusnya, yaitu bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Maka dengan dasar itu, mari kita bertekun di dalam doa. Ketiga-tiganya perlu kita lakukan supaya kita bisa teguh berdiri setelah kita menghadapi tantangan. Kita tidak menjadi lelah, kita akan berdiri lebih dari pemenang, sebagaimana Paulus mengatakannya. Kita menghadapi kenyataan di muka bumi, tetapi kita juga memiliki hukum ilahi bahwa Tuhan siap menolong kita. Kunci kemenangan terhadap kesesakan sesungguhnya adalah kebergantungan kita kepada janji Tuhan, kepada pernyataan Tuhan, dan kepada kuasa Tuhan. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara saudara yang betul-betul membutuhkan bantuan doa? Adakah tantangan-tantangan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, atau apapun, mungkin keluarga? Sekali lagi berseru kepada Tuhan dan terus mengharapkan pertolongan Tuhan. Saudara, kita sudah tahu sikap Tuhan.
Dan jangan putus asa, terus berdoa. Kami mau berdoa untuk saudara. Allah kami yang di surga, kami berdoa bersama-sama dalam kesungguh-sungguhan, di dalam keyakinan kami bahwa sebagaimana Kristus telah menjelaskan bagaimana sikap Allah terhadap doa orang-orang yang terus-menerus menaikkan doa, Tuhan akan memberikan pertolongan. Maka pada saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan memberkati umatmu, mereka yang sedang punya permasalahan ekonomi. Tuhan, tolong berkatmu tidak terhalang oleh apapun, oleh karena kebaikanmu nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang sakit, kami nyatakan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus jadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berseru dan berseru terus di dalam nama Tuhan Yesus menjadi sembuh. Segala gejala sakit penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ada masalah di dalam keluarga, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memulihkan, Engkau akan memberikan damai sejahtera dan sukacita ilahi yang melampaui segala akal pikiran manusia itu, menguasai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Bapa, Engkau akan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Engkau menyatakan kebenaran-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami mau memberikan persembahan, biarlah persembahan kami sungguh-sungguh menyenangkan nama Tuhan. Engkau akan menolong kami semuanya. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan kita dengan penuh sukacita, dan kita terima sukacita dari surga, dan juga kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan pujian Terima Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita akan bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, percayalah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saya senang saudara masih terus setia di dalam pengiringan kepada Tuhan, dan percayalah bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan menjadi luar biasa. Tuhan akan mengingat, melihat, dan Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.